Halo, selamat malam semuanya. Em, Kali ini saya akan mempresentasikan ya mengenai project Pacman AI. Em, Baik, saya akan share-nya. Baik, untuk judulnya sendiri, project ini adalah mengenai recognize with your machine learning, building machine learning is scratch using the learning component function called the logistic regression in Python. Ya, di sini ingin mengetahui ya cara menggunakan machine learning menggunakan Scratch ya, dan bagaimana uh, learning component di dalam apa namanya pengerjaannya sendiri. Baik, nama saya Zulkarnain Prasetyo. Saya uh, siswa Pacman AI batch 9 ya. Dan malam ini akan mempresentasikan ya project uh, course Advanced Machine Learning di Pacman AI. Ya, selanjutnya adalah pada project ini akan diambil topik ya mengenai logistic regression ya di dalam machine learning algoritma ya. Dan ini adalah agendanya project ini sendiri yang terdiri dari 5 ya, mulai explanation learning-nya, kemudian base code explanation-nya seperti apa, kemudian running coding-nya seperti apa, dan implementation coding untuk modeling seperti apa, dan conclusion. Baik, yang pertama mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Project ini sendiri diambil dari sebuah um, catatan dari seorang profesor ya di CMU University ya. Nanti akan um, saya lihatkan referensinya. Baiklah, di awal-awal kita mungkin perkenalan lebih dahulu ya. Apa sih logistic regression itu? Ya, logistic regression itu sebenarnya bukanlah regresi ya, yaitu klasifikasi ya. Jadi khususnya lebih ke binary klasifikasi. Dan tujuannya sendiri adalah memprediksi hasil binar dari kombinasi linear variabel ya. Dan selanjutnya adalah eh, ada sebuah contoh ya. Di sini ada sebuah email yang eh, apa namanya tanpa spam atau yang menggunakan spam ya. Nah, ini non spam ya, mohon maaf, ini adalah spam ya. Nah, ini adalah contoh menggunakan apa namanya penggunaan logistik regression di email ya. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan yang akan apa namanya terlintas di kita adalah bagaimana cara melakukan logistik regression yang sederhana ya. Mungkin langkah pertama itu adalah pertama mendapatkan probabilitas ya untuk mengklasifikasikannya di sebuah titik data di kelas 1 ya. Dan kemudian apa namanya untuk memproyeksikannya perlu kombinasi linear dari semua fitur ya ke dalam skor antara 0 dan 1 ya. Jadi mewakili setiap probabilitas yang di kelas satunya. Jadi fungsi ini sendiri disebut logistic function atau sigmoid function ya. Oke, di sini em, kita lihat ini adalah sebuah rumus sigmoidnya sendiri ya. Terlintas kita lihat eh, seperti ya huruf S ya. Nah, ini eh, pemetaan ya nilai apapun ke dalam rentang 0 sampai hingga 1 ya. Jadi angka positif menjadi probabilitas yang tinggi ya. Dan angka negatif tentu probabilitasnya rendah.
Baik, langkah kedua adalah kita memprediksi kelas berdasarkan probabilitas. Nah, di sini saya coba menggunakan langkah sebelumnya ya dan ambang batas yang saya tetapkan. Jika probabilitasnya lebih besar dari ambang batas, maka prediksinya 1 atau sebaliknya maka 0 ya. Sebagai contoh, mungkin kode pencarian sebagai 0,5, maka jika probabilitas lebih dari 0,5, maka prediksinya adalah kelas 1. Ya, kita langsung masuk ke bagian apa namanya scratch-nya ya. Nah, highlight-nya sendiri di sini adalah bagaimana cara mengimplementasikan ya apa namanya. Jadi fungsi apa namanya logistik regression itu adalah akan diberikan pada apa namanya main function dan helper function ya. Nah, untuk yang pertama adalah main function. Ini adalah kodenya. Kodenya sendiri pengertiannya adalah kita mulai dengan fungsi utama ya. Pertama saya menganalisis ya parameter. Jadi membedakan beta 0 dan beta lainnya ya, karena apa namanya beta 0 ini memiliki bentuk atau gradien yang berbeda dari beta lainnya ya, atau beta other ya. Nah, penjelasan sendiri adalah selanjutnya adalah gradien beta 0, gradien beta other. Nah, ini adalah saya menggunakan helper function ya untuk mendapatkan gradien ya pada setiap beta. Kemudian dilakukan pada beta 0, beta other sama dengan update params ya. Nah, ini adalah cara apa namanya helper function other ya untuk memperbarui nilai beta dengan menggunakan gradien. Ya, kembali kita ke mengulangi lagi ya. Jadi ke langkah-langkah untuk jumlah iterasi. Jadi saya telah menentukannya ya. Dan selanjutnya adalah kita next kodenya adalah ini setelah kita membahas yang sebelumnya adalah main function, sekarang adalah dengan helper function ya. Nah, untuk apa namanya help function-nya sendiri di sini yang pertama adalah menganalisasi ya parameternya. Nah, kita masuk ke beta 0 ya. Nah, di sini saya hanya mengatur nilai awal beta 0 pada 0 ya, dan nilai awal beta others itu sebagai nilai acaknya ya. Dan kemudian kita lanjutkan pada kode selanjutnya ya. Ya, pertama di gradien beta 0, kemudian gradien beta other, dan dilanjutkan dengan for i ya, point and enumerate, dan ke predict sama dengan logistic function, dan lanjut ke gradien beta 0 plus sama dengan dalam kurung predict ya, min y i per m ya. Dan kita balik lagi ke prediction min y i ya, dikali feature per m ya. Dan penjelasannya di sini adalah yang pertama pada color biru yang tadi ya, itu analisasi gradien beta 0 ya, pada 0 dan beta other sebagai vektor 0. Nah, untuk yang apa namanya tanda-tanda merah tadi itu adalah mengulang semua titik data ya, untuk mengakumulasikan ya gradien yang dihitung untuk setiap titik data. Nah, untuk yang panah orange ini adalah dalam perulangan for, pertama saya mendapatkan prediksi menggunakan fungsi logistik. Kemudian saya mendapatkan gradien pada beta zero-nya yang merupakan prediksi dikurangi YI. Kemudian ungu pada panah ungu itu adalah gradien dan
beta others itu dipresentasikan sebagai prediksi dikurangi YI. Jadi dikalikan fitur ke J dari titik data I ya. Jadi um, pada function yang ini plus sama dengan pengertiannya sendiri adalah ini adalah saya mengakumulasikan ya gradien dari semua titik data dan menormalkannya dengan jumlah titik data pada M sendiri ya. Seperti itu. Dan kita lanjutkan di implementasi helper function-nya ya. Di sini base code untuk algoritmanya. Nah, kita fitting logistic regression modelnya. Pertama-tama kita import NumPy, kemudian kita lanjutkan dengan compute gradients, dan selanjutnya ke gradien beta 0, dan selanjutnya gradien beta other, dan selanjutnya for I ya untuk enumerate, dan ke gradien beta 0 plus sama dengan equal predict min Y ya, I per M ya. Dan outputnya sendiri dari kode ini adalah gradien betanya itu sebesar 0,166 sekian, dan gradien beta others-nya 0,66 sekian, 0,8 sekian, sampai 1 ya, 1,0. Dan cost-nya sendiri adalah sebesar 0,693. Jadi tidak terlalu besar ya untuk cost-nya sendiri ya kalau kita, dihitung ya. Nah, di sini sendiri expert usage-nya saya menggunakan 1, 2, 3, kemudian 0,456, 789. NPRI-nya 0,10. Jadi MN-nya itu jadi saya accept ya. Ya, beta 0-nya itu 0, beta other-nya itu NP0. Kemudian saya print dan cost-nya juga termasuk. Oke, kita lanjutkan ke kode yang selanjutnya adalah kita perlu update params-nya ya. Nah, di sini tampak tadi kan sebelumnya plus equal ya. Nah, di sini ada sekarang minus equal. Nah, pengertiannya sendiri di sini adalah memperbarui nilai beta ini berdasarkan gradien. Mungkin satu yang saya perhatikan adalah tanda ketika saya menerapkan perubahan pada betanya sendiri ya di sini ya. Dan hal ini juga tergantung ya bagaimana saya menghitung kerugian dalam fungsi tersebut. Jadi saya mengurangkan observasi dari prediksi sendiri. Nah, di sini error dy sama dengan predict min yi. Nah, di sini apa namanya ada overestimate kemudian positive value. Pengertian sendiri adalah jika prediksi terlalu tinggi, artinya adalah gradiennya akan bernilai positif, dan saya harus mengurangkan gradien dari beta. Dan apa namanya dan tentu ya untuk mendapatkan beta new saya perlu mengurangi gradien dari beta sendiri. Dan selanjutnya adalah bagaimana dengan error dy min predict ya. Jadi di sini apa namanya minus ya, di sini positif. Nah, caranya adalah saya coba lakukan dengan cara lain, yaitu mengurangkan PI ya dari DI, YI, kemudian saya menambahkan gradien ke beta. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke logistic regression. Ya, pertama beta 0 di sini menggunakan initialis params, dan yang kedua adalah update params. Nah, pengertiannya sendiri adalah apa namanya dalam implementasinya di sini baik inisiasi parameternya maupun fungsi parameter lainnya itu mengulang ya semua apa namanya beta satu kali. Jadi keduanya aktif ya di sini. Dan kemudian lanjut ke gradien beta 0 gradien. Pengertiannya sendiri adalah fungsi menghitung gradien yang menuju ke setiap titik data dan setiap fitur ya.
Jadi kompleksitas waktunya adalah OMN. Nah, kita kembali ke Fourier range. Ini sendiri adalah jumlah iterasi, adalah I ya, maka kompleksitasnya waktu keseluruhan uh, juga OMNI ya dalam hal kompleksitas ruangnya. Dan kita kembali lagi ke gradien. Ini adalah satu-satunya variabel perantara yang saya buat ya untuk menyimpan gradien. Jadi semuanya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi ya di mini batch gradient descent. Nah, apa konsepnya sendiri? Konsepnya cukup mudah ya, bahkan hanya sedikit perubahan yang perlu kita lakukan untuk menggunakan mini batch gradient descent ya dalam fungsi menghitung gradient. Di sini saya menambahkan parameter input lainnya ya. Oke, pertama batch size, kemudian di for i random random. Nah, setiap kali saya secara acak mengambil sampel sejumlah titik data dengan ukuran yang sama, ini dia sama dengan base size ya. Dan kemudian gradien dihitung sebagai rata-rata gradien yang dikontribusikan ya oleh titik-titik data. Jadi ini adalah kode yang dimaksudkan dalam pernyataan yang baru saja saya jelaskan ya sebelumnya. Dan kita masuk ke dalam visual code fitting the logistic regression model ya. Baik. Ini adalah kode yang terdiri dari input NumPy, dep, sampai apa namanya kita coba print ya, training week dan biasanya seperti apa. Nah, dalam kode yang telah diperbarui ini, fungsi logistic regression ini telah didefinisikan ya untuk merangkum algoritma logistiknya sendiri. Jadi fungsi ini mengambil data info X, variabel target Y, kemudian laju pembelajarannya dan jumlah iterasi sebagai argumen. Nah, di dalam fungsi tersebut algoritma gradient descent ini dilakukan dan bobot serta bias yang telah dilatih dikembalikan ya. Nah, terakhir fungsi tersebut dipanggil dengan data input X dan variabel target Y dan bobot serta bias yang telah dilatih itu kita cetak. Nah, karena variabel X dan Y tidak didefinisikan pada perjawaban sebelumnya, saya perlu mengganti X dan Y ya dengan data input aktual dan variabel target. Kode di atas ini adalah kode yang sudah diperbaiki ya. Dalam kode yang telah diperbaiki ini, saya menambahkan contoh penggunaan dengan nilai placeholder ya. Untuk X, kemudian dan Y ya, ganti X dan Y itu dengan data info aktual dengan variabel target ya di sini ya. Outputnya sendiri dari kode di fitting logistic regression model ini adalah training weight-nya 0,159 minus 0,0100, kemudian minus 0,179 ya, dan train base-nya adalah minus 0,169. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahapan running ya, melalui proses coding ya. Nah, yang pertama kita perlu membuat ya prediction training dengan logistic regression model ya. Nah, ini adalah visual code ya untuk membuat prediksi yang terlatih. Jadi logistic regression modelnya kodenya adalah di sini saya input info NumPy ya kembali, kemudian dep sigmoid, kemudian dep predict ya, dan kemudian saya kalkulat Z-nya, kalkulat Y, dan kembali ke return Y kembali ya. Nah, kode ini didefinisikan dua fungsi ya, dan sebuah fungsi prediksi menggunakan logistic regression ya. Nah, fungsi pertama sigmoid.
Nah, fungsi ini adalah fungsi matematika yang menghitung aktivasi sigmoid ya untuk input X yang diberikan pada fungsi sigmoid ya. Biasanya digunakan dalam regresi logistik dan untuk memetakan angka bernilai real apapun, nilai antara 0 dan 1 ini didefinisikan 1/1 exp minus X, di mana exp sendiri adalah fungsi eksponensial ya. Ya, ini dia ya untuk return kembali. Dan fungsi kedua, predict ya. Nah, di sini membutuhkan 3 masukan yaitu X, kemudian which, kemudian bias. Nah, fungsi ini sendiri itu adalah menghitung kelas yang diprediksi menggunakan regresi logistik ya. Oke, kita masuk ke yang terakhir adalah implementasi dan eksperimen ya, sebuah kode dalam modeling ya. Oke, ini adalah kode yang saya buat ya. Awalnya saya import NumPy ya, kemudian ke kelas logistic regression untuk implementasinya, kemudian debfit, kemudian ada for in range ya. Nah, di sini untuk iterasi, kemudian predictnya sendiri dengan X, kemudian X dengan kemudian bias ya, kemudian return lagi predictnya. Kemudian kita masuk ke sigmoid ya. Nah, penjelasan sendiri di sini kode dimulai dengan mengimpor pustaka NumPy ya, yang digunakan untuk operasi matematika. Kemudian saya masuk ke kelas logistik regression. Ini didefinisikan dengan 2 metode ya utama, yaitu kecocokan ya dan prediksi ya, bersama dengan metode pembantu tambahan yaitu sigmoid ya. Nah, untuk selanjutnya adalah init. Nah, ini sendiri adalah konstruktor kelas ya yang menginisialisasi laju learning rate ya. Nah, di sini tampak learning rate, kemudian ada n iteration, kemudian metode ini juga untuk menganalisasi bobot dan bias ke noun ya. Di sini tampak kita lihat which dan biasnya noun ya. Dan untuk fitnya sendiri adalah untuk melatih ya model regresi logistiknya sendiri. Jadi dibutuhkan 2 masukan yaitu X dan Y. X itu adalah fitur inputnya dan Y itu adalah label target. Sehingga metode ini menganalisasi ya bobot dan bias menjadi 0. Nah, kemudian melakukan kode ini ya, penurunan gradiennya dengan melakukan iterasi sebanyak n iterasi ya. Dan selanjutnya adalah depredict. Nah, depredict sendiri adalah metode ya untuk mengambil fitur input X ya dan mengembalikan label ke kelas yang diprediksi ya. Dan terakhir adalah sigmoid. Nah, metode sigmoid ini adalah fungsi pembantu yang menghitung aktivasi ya. Sigmoidnya sendiri yang input Z, kemudian metodenya sendiri itu adalah yang tadi kita telah bahas adalah sigmoid 1 ya, per 1 plus NP kali eksponensial ya, min Z. Jadi secara elemen kita input ke di Z-nya ya. Nah, untuk conclusion-nya dari project ini sendiri ada 5 ya. Yang pertama implement-nya ya. Jadi algoritma logistik regression ini sendiri telah mengikuti ya pendekatan optimasi gradient descent untuk mengestimasi parameter model. Kemudian tahapan after training-nya adalah algoritma ini dapat membuat prediksi ya pada data baru dengan menerapkan parameter yang telah dipelajari ke fungsi logistiknya. Dan tahap
conclusion code implementasinya adalah implementasi kode logistic regression-nya dari scratch ini memberikan dasar yang kuat ya untuk memahami dan menerapkan algoritma. Dan yang keempat adalah conclusion-nya algoritma ini logik ya di dalam kelas ya. Jadi kode tersebut ini mendorong penggunaan ulang dan pemeliharaan kode sehingga memudahkan untuk diintegrasikan ke dalam project machine learning yang lebih besar lagi ya. Dan terakhir adalah conclusion-nya adalah clean structure dan modularity. Nah, ini memungkinkan penyesuaian eksperimen yang mudah, kemudian keserbagunaannya dan kemampuannya di algoritmanya sehingga membuatnya menjadi alat yang ampuh dalam machine learning sendiri ya. Baik, terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe saya, dan untuk lebih detailnya kalian bisa melihat kodenya di dalam GitHub ya sebagai service linknya. Kemudian juga saya masukkan ke dalam artikel Medium ya untuk lebih lengkapnya lagi ya teman-teman baca ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam.